belum menyalakan, boleh dibantu untuk menyalakan kamera ya. Jadi biar tahu nih masih ada nggak nih orangnya gitu ya. Jangan-jangan nanti ditinggal tidur lagi ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai training online pada malam hari ini, marilah kita buka pembelajaran pada malam hari ini dengan doa. Mari Bapak Ibu sejenak menundukkan kepala, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga dengan doa tadi apa yang akan kita dapatkan pada malam hari ini bisa diterima dengan baik dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya dan juga pembelajaran kita bisa lancar hingga selesai nanti. Amin. Baik Bapak Ibu, tadi sudah ditayangkan video untuk safety induction. Pastikan kembali untuk posisi nyaman Bapak Ibu, duduknya sudah nyaman semuanya. PW. Udah PW ya, Pak ya. Ada yang rebahan nggak nih? Jangan sampai ditinggal tidur ya, jangan rebahan ya. Kita sama-sama belajar di sini walaupun sudah malam, tapi harapan kami semoga tidak mengurangi semangat Bapak Ibu semuanya untuk menerima materi dari kami. Kalau yang sudah ngantuk boleh sambil bikin kopi ya Bapak Ibu ya. Kita belajarnya santai saja sambil ngopi-ngopi boleh karena kita tidak ada coffee break ya, jadi menyiapkan sendiri-sendiri. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan mempelajari beberapa materi ya. Nanti akan disampaikan mengenai penjelasan program pelatihan, kemudian ada persyaratan dasar yang nantinya akan Bapak Ibu semuanya penuhi, kemudian ada mengidentifikasi standar kompetensi dan juga kualifikasi kerja atau SKKNI. Selanjutnya ada materi penerapan K3 dan yang terakhir nanti ada materi tentang merencanakan penyajian materi. Jadi Bapak Ibu diharapkan fokus ya untuk menerima materi ini karena nanti di setiap penjelasan materinya akan ada tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan dan harus Bapak Ibu kumpulkan di Google Classroom. Seperti itu. Di sini sudah hadir Bapak Muhammad Badarudin Hadi selaku Direktur dari LPK Kibar Madani yang akan menyampaikan beberapa materi kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Badar, langsung saja untuk memberikan materi dan pengarahan kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba' Bapak Ibu para peserta pelatihan dan sertifikasi skema instruktur junior. Eh, Pelatihan ini diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Yogyakarta mempercayakan kepada LPKG Madani untuk memberikan bimbingan kepada Bapak Ibu semuanya agar mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai instruktur level 3 ya BNSP. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan nama program pelatihan ini adalah pelatihan berbasis kompetensi instruktur junior. Pelatihan berbasis kompetensi instruktur junior ini di LPK Kibar Madani sudah mendapatkan akreditasi dari Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja. Oleh karenanya dipercaya oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Yogyakarta untuk memberikan pelatihan ini. Bapak Ibu, program pelatihan berbasis kompetensi instruktur junior ini ada di dalamnya 9 unit kompetensi, Bapak Ibu. Jadi 9 unit kompetensi itu yang pertama adalah mengidentifikasi standar kompetensi, kemudian merencanakan materi pelatihan tatap muka, kemudian menerapkan K3, melaksanakan pelatihan tatap muka, menyiapkan alat, menyiapkan bahan, kemudian merawat fasilitas, dan menilai kemajuan peserta pelatihan kerja. Jadi, 9 unit kompetensi ini Bapak Ibu sudah bisa lihat di Google Classroom. Ya, Bapak Ibu sudah bisa melihat di Google Classroom itu ada P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. Itu ya Bapak Ibu. Nah, setiap P itu kami maksudkan P itu portofolio.
portofolio 1 sampai portofolio 9, Bapak Ibu nanti selama pelatihan akan menyelesaikan itu semua. Target kami malam ini adalah 3 unit kompetensi, yaitu mengidentifikasi standar kompetensi kerja, kemudian menerapkan K3, dan merencanakan penyajian materi pelatihan kerja. Itu ya Bapak Ibu. Maka kalau tadi ada yang bertanya, Pak, apakah sama hari Sabtu dengan yang hari ini? Tidak sama. Hari ini kita target 3 unit kompetensi selesai, kemudian hari Sabtu 3 unit kompetensi selesai, kemudian hari Selasa 3 unit kompetensi selesai, hari Rabunya 1 unit, kemudian mendaftarkan uji, hari Kamisnya Bapak Ibu uji kompetensi. Dan bagi Bapak Ibu yang tuntas, dan kita harapkan semuanya tuntas, itu akan mendapatkan sertifikat pelatihan ya berbasis kompetensi. Dan Bapak Ibu dengan waktu yang ada ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, itu nama pelatihan kita adalah pelatihan berbasis kompetensi instruktur junior dengan 9 unit kompetensi. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa skema instruktur junior level 3 ini dipersyaratkan dalam ketika LPK itu akan akreditasi. Setiap instruktur harus mempunyai minimal sertifikat kompetensi instruktur level 3. Ya, selain instruktur, penyelenggara pelatihannya juga harus mempunyai sertifikat kompetensi. Oleh karenanya, kepedulian dan bagian pembinaan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Yogyakarta memberikan pelatihan ini kepada LPK di Kota Yogyakarta. Ya, itu Bapak Ibu latar belakang kita memberikan pelatihan ini. Kemudian biasanya Bapak Ibu pelatihan ini diberikan dalam waktu 80 JP, 80 jam. Ya, kalau misalnya sehari itu 8 jam, maka pelatihan ini diberikan dalam 10 hari idealnya. Tetapi kita sudah bisa ramu, kita mampatkan sehingga menjadi pelatihan itu hanya 3 hari saja, kemudian sertifikasinya sehari itu pun tidak sampai 1 hari. Itu ya Bapak Ibu, dari sini program pelatihan paham Bapak Ibu ya? Oke ya, baik, terima kasih paham. Baik, Bapak Ibu, yang tadi pagi itu hadir 9 orang, maka yang malam hari ini tentunya 25 dikurangi 9. Ya Bapak Ibu ada 14 orang yang hadir seharusnya. Adapun Pak Hari atau Pak Heri siapa tadi, itu kalaupun tidak hadir, nanti akan kita eh, sapa juga. Ya, mudah-mudahan tidak ada kendala apapun Pak Haryo ini. Baik, Bapak Ibu itu tadi sekilas tentang program pelatihan kita dan kita akan masuk kepada Google Classroom. Bapak Ibu, Mas Rido sudah masuk belum Mas Rido di Google Classroom? Belum nih, Pak. Belum ya. Ya, Mas Hafid, Mas Hafid, Mas Rido coba buka eh, WhatsApp di laptopnya. Ampun, Pak. Siapa yang sampun? Mas Hafid. Ampun, Pak, kula, Pak. Oke, Mas Hafid sampun ya. Oke, yang belum, Mas Ridho aja yang belum ya. enggak, Pak. Belum, Pak. Oh, oh, oh. Saya apa ya? Saya ulangi ridhaofrIan89 ya. Bener ya? Sudah betul, Pak. Iya, kenapa kok Raiso ya? Belum masuk Itu. ke email. Iya, iya, iya. Oke, baik. Kalau begitu, Mas Ridho ini, tunggu ya, saya salin tak undang ke Mas Ridho. Apa sudah dicek di apa namanya Spam, spam? Mas Ridho, di spam ada nggak?
Oke, Mas Ridho, itu saya Oh, kirim. sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya, di spam ya. Kamu, Nah, coba diklik, Mas. Biar masuk semua. Ya, oke ya, berarti tinggal Pak Haryo saja. Kemudian diterima undangannya. Oke, sudah masuk ya, Mas ya. Sudah berhasil, Mas Ridho? sebentar, Pak. Pak, masuk. Oke. Nanti kasih info ya kalau sudah masuk ya, Mas. Baik, baik, Pak. Oke, baik. Bapak Ibu, saya akan men-share screen saya berupa Google Classroom ini. Di Google Classroom ini, Bapak Ibu, judulnya adalah Pelatihan Berbasis Kompetensi Instruktur Junior, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kota Yogyakarta. Ini pelatihannya 30 September, kemudian 1 Oktober. Sertifikasi 2 Oktober 2025. Baik, Bapak Ibu, di sini ada 9 unit kompetensi, ini unit 1, jadi mengidentifikasi standar kompetensi kerja, kemudian ini unit 2, 019 merencanakan penyajian materi pelatihan kerja, kemudian ini portofolio ketiga melaksanakan pelatihan tatap muka, P4 ini menerapkan K3, kemudian P5 ini melakukan komunikasi di tempat kerja, kemudian mengelola peralatan, mengelola bahan, memelihara fasilitas, kemudian menilai kemajuan peserta pelatihan kerja. Nah, kemudian persyaratan dasar Bapak Ibu, silahkan saya akan minta satu orang Mas Laksono, sakit Mas Laksono, laptopnya oke kah? Nggih, pripun Bapak? Mas Laksono silahkan share screen Mas Laksono. Oh, nggih, baik. Share screen, terus Hmm, lihat nggih, Google Classroom-nya. Google sing Classroom-nya. Iya, baik. Di ini diklik kemudian ke bawah, Mas. Bukan petunjuk, ke bawah langsung. oh nggih. Ya, bawah PD1, Mas. Lihat lainnya, lihat lainnya. Oke, PD1, Mas. Oh Nah, niki. PD1 itu persyaratan dasar. Silahkan itu diklik, kemudian lihat petunjuk. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu ada petunjuknya. Silahkan upload KTP, bisa dalam bentuk PDF atau dalam bentuk JPG atau PNG, gitu ya. Nah, ini caranya dengan tambah atau buat. Ditambah di situ, Mas. Klik tambah atau buat, Mas. Bapak Ibu sambil perhatikan, ya, yang sudah bisa ya terus aja boleh. Yang belum bisa, ini ya, tambah. Kemudian file. Kemudian browse atau jelajah. Kemudian cari KTP Mas. Ah, tadi udah ada KTP-nya. Udah nampak tadi. Kedap niki. Oke. Oh, baik. Ini Bapak Ibu ya. Sudah sesuai nih. Ya, KTP-nya Mas. Oke, open. Sub. Kemudian tambah lagi bawahnya. Tambah. Kemudian file. Kemudian jelajah. Terus pas foto merah. Oke. Ini ya Bapak Ibu diperhatikan, jadi caranya seperti ini. Ada memang kawan-kawan yang belum terbiasa menggunakan ini. Sebentar Mas ya, jangan diserahkan dulu. Oh nggih, baik. Jadi Bapak Ibu setelah mengupload apa yang dikehendaki di sini adalah KTP dan pas foto, berarti 2 file, maka di paling bawah itu ada tulisan diserahkan. Di anu Mas, dibulat-bulat dulu Mas, dibulat-bulat supaya nampak ya. Ya. Jadi itu harus diklik serahkan Bapak Ibu. Kalau nggak serahkan nggak sampai nanti ke Google Classroom-nya. Silakan Mas serahkan Mas. Baik, Pak. Ya. Oke, serahkan. Itu ya Bapak Ibu ya, caranya ya. Sambil semuanya mengikuti ya. Oke, ini sudah. Kemudian diklik ke PBK lagi, ke PD2, Mas. Ke bawah.
PD2. Ini dengan cara seperti ini Bapak Ibu bisa ngikuti ya Bapak Ibu ya. PD2 itu persyaratan dasar 02 ijazah. Silakan. Mohon info bila berganti email apakah bisa karena email yang saya kirim itu untuk privat HP. Bu Wuri, saged silahkan Ibu tulis di apa Bu di sini supaya saya ganti Bu. Yang tadi saya keluarkan dulu. Bu Wuri, yang tadi saya keluarkan dulu. Ini saya keluarkan, saya hapus. Sekarang Ibu Wuri kirim ke chatting bot supaya saya baca, kemudian saya copy paste Bu. Silakan Bu. Mahkota, oke. Ini ya Bu, mahkota ini saya copy, saya paste ke orang. Silahkan Bu Wuri sudah saya undang. Tapi nanti dimohon diganti nama ya Bu, jangan mahkota ya, tetap Wuri gitu ya, supaya trainernya enak nanti menilainya. Ya, baik, lanjutkan ya Mas. Oke, baik, Pak. Sekarang ini file, kemudian ijazah S1. Open. Iya, oke, serahkan. Oke, serahkan lagi. Baik, kemudian kita ke PD3, Mas. PD3. Bapak Ibu, PD3 ini saya bacakan ya Bapak Ibu. Silakan upload sertifikat pelatihan Anda dengan materi pelatihan berbasis kompetensi skema instruktur junior dalam bentuk file PDF. Nah, sertifikat pelatihan berbasis kompetensi skema instruktur junior ini akan Anda peroleh setelah seluruh portofolio Anda diserahkan dengan tuntas. Ya, sehingga Bapak Ibu, PD3 ini akan kita berikan kepada Bapak Ibu dengan syarat portofolio 99-nya itu tuntas semua, Bapak Ibu. Itu kapan? Berarti hari Selasa, kalau misalnya pagi sudah selesai, itu langsung kita terbitkan sertifikat, akan masuk ke email Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu download, kemudian upload di sini. Itu ya Bapak Ibu, paham ya? Oke, jadi untuk persyaratan dasar nomor 3 ini kita belum bisa mengupload apapun karena kita belum memilikinya. Baik, sekarang ke PD4 Mas Laksono. Oke, baik, Bapak. PD4 Bapak Ibu, di sini persyaratan dasar surat pengalaman kerja minimal 2 tahun dan kurikulum vitae. Jadi ada 2 file, yang pertama adalah surat pengalaman kerja, yang kedua adalah kurikulum vitae. Oke, sambil Mas Laksono mengupload, saya juga akan bicara bahwa Bapak Ibu, pelatihan instruktur junior ini, selain persyaratan pendidikannya minimal SMA, maka harus punya pengalaman mengajar minimal 2 tahun, Bapak Ibu. Ya, sehingga kalau trainer atau instruktur belum pernah mengajar, ini nggak bisa ikut pelatihan ini. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi, tujuan pelatihan ini adalah upskill, ya, meningkatkan kompetensi kita sebagai instruktur. Baik, surat pengalaman sudah ditambahkan dengan kurikulum vitae. Kurikulum vitae. Sudah disiapkan belum? Untuk yang CV belum ini, Pak. Belum Belum ya. saya Baik, persiapkan. jangan diserahkan dulu. Oke, baik, Dibuat baik. dulu. Minta bantuan AI juga bisa. Kan cepet kan? Baik, baik. Ya. Iya, Pak. Baik, nanti ini sebelum ayam jantan berkokok sudah selesai ya persyaratan dasar ini ya, Mas. Baik, Bapak. Mohon. Baik. Kemudian kalau sudah Bapak Ibu, PD1, PD2, PD3, PD4, kita ke P1, Mas. P1 paling atas. Ya, P1 paling atas dibuka, Mas. Bapak Oke. Ibu, saya sampaikan materi mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja. Baik, sebelumnya saya akan bertanya ke satu persatu dari Bapak Ibu
dan Mas Laksono bisa di stop dulu screen-nya. Oke, Bapak Ibu, saya ingin bertanya satu persatu dari Bapak Ibu supaya tidak tidur, kata Mbak Nurjana tadi, ya kan? Kalau kalau nggak ditanya gitu nanti ditinggal tidur saya. Baik, Pak Rizal Saleh, Pak Rizal Iya, Pak. memberikan pelatihan dengan judul apa, Pak? Pelatihan untuk saya adalah pelatihan pengajaran bar dan F&B service. Oh, baik. Kalau Bu Vega, Pen Anifa, pelatihannya apa, Bu? Menyiapkan berbagai produk makanan yang mengandung ragi, Pak. Baik. Ibu itu pakai SKKNI nomor berapa, Bu? Perhotelan 125 tahun 2024. Baik. Bapak Ibu, saya bertanya seperti ini, nyambung semua ya? SKKNI ya? Halo? Oke, Nyambung, Pak. nyambung. Ya. Baik, oke. Baik, Bapak Ibu, kembali ke Mas Laksono di share screen. Baik, terima kasih Mas Laksono. Kenapa saya minta bantuan Mas Laksono? Karena posisi Mas Laksono ini sebagai siswa di dalam classroom ini. Kalau dibuka di Pak Badar, beda lagi tampilannya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama, pelajari UK N78 SPS 02.011.1. Ini kode unit ya Bapak Ibu yang saya baca barusan. Kemudian judul unitnya adalah mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja. Kemudian pelajari ada 3 elemen kompetensi dan 10 kriteria unjuk kerja. Nah, baca bagian batasan variabel, panduan penilaian pada bagian 3, kemudian pengetahuan dan keterampilan pada bagian 4, kemudian sikap dan 5-nya aspek kritis. Nah, nomor 1 dan 2 ini kita lihat dulu di itu Mas 333011 diklik Mas PDF bawah. Iya itu Mas. Nah, Bapak Ibu yang nomor 1 dan 2 tadi ini kode unitnya Pak. N78 SPS 02.011.1. Judul unitnya mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja. Ada 3 elemen Bapak Ibu. Elemen 1 mengidentifikasi sumber informasi standar kompetensi. Kemudian elemen 2 mengidentifikasi kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Kemudian yang ketiga naik sedikit Mas. Scroll. Itu adalah menyiapkan rencana kegiatan pelatihan kerja. Bapak Ibu, kemudian KUK, kriteria unjuk kerja itu ada 10. Ya, ada 10. Jadi 1.1, 1.2, 1.3 sampai ke bawah itu ada 10. Kemudian ke bawah Mas, ke bawah itu ada batasan variabel. Ya, konteks variabel unit ini merupakan kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja. Oke, kemudian KKN itu merupakan singkatan dari Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia. Kemudian standar kompetensi meliputi standar kompetensi kerja nasional Indonesia, kemudian standar kompetensi kerja internasional SKKI, kemudian standar kompetensi kerja khusus atau SKKK. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita ditanya ada berapa standar yang ada digunakan di Indonesia, itu ada 3. Yang pertama SKKNI, yang kedua adalah SKKI, yang ketiga adalah SKKK. Gitu ya. Ke bawah lagi Mas, peralatan ada komputer dan printer, kemudian alat tulis kantor, kemudian peraturan yang diperlukan adalah SKKNI sesuai dengan sektor dan bidangnya. Tadi ada Mbak Vega itu sektor perhotelan, ya. Kemudian ada yang sektor perbengkelan dan seterusnya, ya. Kemudian ada panduan penilaian, ada konteks penilaian, kemudian bawah lagi ada aspek kritis. Nah, Bapak Ibu, paling bawah ini ada aspek kritis ya, Mas. Terus paling bawah. Ini yang perlu. Jadi
perbedaan persepsi dalam memahami SKKNI. Ini ada aspek kritisnya. Kemudian kompetensi sumber daya manusia dan variatif dalam mendalami CBT, kompetensi based training, atau bahasa Indonesianya adalah pelatihan berbasis kompetensi. Baik, Mas. Ini kita kembali ke Google Classroom, Mas. Disilang, iya, baik. Nah, dari pengetahuan itu tadi Bapak Ibu, pengetahuan tentang unit kompetensi, kita melangkah ketiga, yaitu menetapkan program pelatihan yang dijadikan portofolio. Maka tadi saya tanya ke Pak Rizal. Pak Rizal menjawab judul pelatihan tadi ya Pak ya. Kemudian Mbak Vika tadi saya tanya judul pelatihannya apa. Nah ini semata-mata untuk menjawab ini, tetapkan program pelatihan yang akan dijadikan portofolio, 9 portofolio itu. Nah, kemudian lakukan identifikasi standar kompetensinya, apakah standar internasional, apakah SKKNI, atau SKKK. Nah, untuk SKKNI bisa dicari di ini, diklik Mas yang biru Mas. Ya, kita akan diantarkan ke skkni.kemenaker.go.id. Baik, tadi Mbak Vika Van Anifa. Tadi tentang apa Mbak? Pembuatan produk, maaf Pak, bentar, saya buka lagi SKKNI-nya. Menyiapkan berbagai produk makanan yang mengandung ragi. Oke, itu SKKNI 125. Oke, 125 masuk kata kuncinya apa kira-kira Mbak? Saya ini kan, saya tanya sih Pak, di LPK biasanya kalau yang sama gitu, instruktur yang udah ada sertifikasi pakai apa, jadi saya diarahkan di situ gitu, jadi saya Ya, buka. Ya. ya, tadi kata kuncinya apa Mbak? eh Makanan Pak. Coba makanan Mas. Ya. Makanan, terus titik SKK ini Mas. Tunggu, tunggu. SKK ini dulu diklik. Iya, baru cari Mas. Ya, oke. Ke bawah Mbak. Di Mbak Vika, dicermati. SKK ini produksi makanan minuman halal, UMKM, bukan? SKK ini jasa usaha makanan, bukan? Mbak Vika tadi pakai SKK ini nomor berapa? 125 Pak, yang perhotelan. 125 perhotelan. Baik, kita kembali ke perhotelan, Mas. Perhotelan aja, Mas. Jadi kata kuncinya tadi perhotelan. Baik, perhotelan kemudian SKKNI, Mas. Hotel gitu Pak, Hotel saya ya, ya. perhotel, Ya, hotel, ya, hotel. Cari. Nah, sudah nampak belum, Mbak? 125 paling atas ya, Mbak? ya, Ya, nomor 125, kemudian 2024 baru ya, Mbak ya? Baru. ya. Jadi ini mencabut SKKNI nomor 145 tahun 2018 yang sudah kadaluarsa, ya. Nah, dari sini Bapak Ibu, nanti kalau kita diminta untuk mengcopy paste link, maka di tulisan unduhan yang 1725 ini Mas, diklik kanan Mas. Diklik kanan, kemudian itu ada copy link address. Nanti itu diklik copy Mas. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, baik kita kembali ke portofolio. Kembali ke P1. Paling atas, Mas. Nah, baik. Kemudian ini yang berikutnya lakukan identifikasi KKNI-nya, download FR011. Baik, kita download, Mas, FR011, Mas, L3011. Atas, itu contoh. Yang atas. Iya, baik. Bapak Ibu, ini yang formulir kosongnya, Bapak Ibu. Jadi, pelatihan ini memudahkan Bapak Ibu mau bikin portofolio itu sudah dicepake template. Gitu loh Bapak Ibu ya. Wis dicepake ini ya. Ini sudah cemepak, cuma wis bahasanya sehingga nanti Bapak Ibu mudah. Nah, bagaimana cara mengisinya? Kembali ke Google Classroom, Mas. Cara ngisinya ada contohnya juga. Ini bawahnya, contoh pengisiannya. Ya, tadi kosong kan Bapak Ibu? Yang kosong tadi Bapak Ibu download, Bapak Ibu isi. Isinya apa? Isinya adalah sesuai dengan pelatihan yang Bapak Ibu berikan. Contoh kalau di sini, nama program tadinya kan kosong, diisi dengan pelatihan berbasis kompetensi instruktur junior. Ini yang sedang saya lakukan. Kemudian, sasaran peserta siapa? Instruktur, guru, pelatih, instruktur LPK, gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian waktu durasi pelatihan berapa? Ini di sini disebutkan
Dituliskan 80 JPL. 1 JPL untuk pelatihan kerja kita adalah 45 menit, Bapak Ibu. Kemudian metode pelatihannya daring, luring, atau hybrid. Nah, ini luring, Bapak Ibu. Ya, luring. Kemudian ke bawah, Mas. Tadi Bapak Ibu yang dikopi oleh Mas Laksono tadi dipastekan ke sini. Ya, Bapak Ibu. Pastanya ke sini. Nanti ketika ini diklik, maka akan menuju ke asal SKKN ini. Coba Mas diklik, Mas. Oke. Nah, itu dia. Langsung ke download kalau misalnya kita save. SKKNI 2020 333. Nah, itu langsung ke save, Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau misalnya kita copy paste linknya, yang terjadi seperti ini. Wah, ini. Ini nomor 33 tahun 2020 SKKNI yang digunakan oleh LPK Gibar Madani Pak Badar. Ya. Kalau di print ini setengah hari, Bapak Ibu. Berapa halaman coba nampak di sini? Ada 884 halaman. Ini kalau Pak Badar print. Pak Badar di LPK juga ada mencetak 884 halaman ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau dicetak itu bisa 1 rem lebih, seperti kitab besar itu, maka Pak Badar pisahkan menjadi 2 bagian. Biar tipis-tipis gitu ya Bapak Ibu. Baik, kembali Mas ke Google Classroom. Ya, itu ya Bapak Ibu, ngisinya begitu ya Bapak Ibu. Kemudian kualifikasi kerja nasionalnya ini termasuk SKKN apa KKNI. KKN itu kualifikasi kerjanya itu dasarnya 03 tahun 2020. Levelnya ini level 3 yang Bapak Ibu sekarang pelatihan ini ya. Kemudian ke bawah lagi diisi sesuai dengan salah satu unit kompetensi yang Bapak Ibu akan pilih. Ya. Jadi ini contohnya ini 075. 075 itu menilai kemajuan kompetensi peserta pelatihan secara individu. Itu diisikan, Bapak Ibu tinggal ATM, amati, tiru, modifikasi. Insya Allah akan jadi. Itu ya Bapak Ibu, ke bawah lagi Mas. Nah, jangan lupa Bapak Ibu disusun oleh ini nama Bapak Ibu, misalnya Vega Van Anifa, kemudian disetujui oleh ini pimpinan LPK. Jangan lupa ada tanda tangan di pimpinan LPK, harus ada stempel. Itu yang disebut dengan dokumen. Kalau tidak ada stempel atau tidak ada tanda tangan atau tidak ada tanda tangan dan stempel, itu namanya formulir. Itu ya Bapak Ibu. Ya, ini yang akreditasi pandai nih untuk ini ya. Baik, Bapak Ibu, kembali ke Google Classroom, Mas. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, ini kemudian buatlah matrik pelatihan kerja cukup dari 1 UK. Tadi sudah ada di dalamnya tadi. Kemudian upload FR011 yang sudah terisi ke sini. Kemudian upload juga SKKNI yang relevan. Jadi di sini nanti diupload ya Bapak Ibu. Coba ke atas Mas Sigit. Nah, ditulis diupload di sini Bapak Ibu. Jadi di P1 ini Bapak Ibu akan upload file hasil isian dari FR011, kemudian file dari SKKNI. Mas, coba lihat SKKNI tadi Mas di tulisan lampiran itu kayaknya ya. SKKNI yang barusan di-download tadi. Nah, Bapak Ibu nanti yang ini tidak perlu dilampirkan semua, tapi mau dilampirkan semua nggak apa-apa, karena kan ringan kan, meskipun 884. Ini file ini juga diupload Bapak Ibu. Jadi di P1, selain Bapak Ibu mengupload lembaran yang sudah terisi tadi, FR011 yang sudah terisi, mengupload ini juga Bapak Ibu. Ya, kalau bisa memotong, itu dipotong sampai, coba naik lagi Mas, sampai pada tanda tangan menteri. Nah, kalau mau dipotong, itu mau sampai sini, dipotong. Ya, diambil halaman depannya 4 halaman, kemudian itu dilampirkan. Tapi kalau misalnya halamannya sedikit, nggak dipotong pun nggak apa-apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, baik, kembali ke portofolio Mas. Bapak Ibu, tadi kita sudah menyampaikan bagaimana cara mengupload, kemudian bagaimana mengidentifikasi standar kompetensi dan kualifikasi kerja. Boleh di stop screen-nya Mas Laksono. Bapak Ibu, saya ingin bertanya maaf Pak, yang Google Classroom Mahkota belum masuk. Oke.
Google Mahkota belum masuk. Ini sudah saya undang, Bu. Ya, buktinya saya undang. Saya akan share screen sebentar untuk Bu Wuri supaya Bu Wuri melihatnya. Ini Bu Wuri, saya akan share. Bu Wuri melihat ya, di sini ada mahkota LKP diundang. Ya Bu Wuri ya. Sehingga Pak Badar sudah mengundang, yang lainnya sudah pada masuk. Bu Wuri tinggal masuk saja undangan saya. Tadi ada yang bilang mungkin di spam, Bu. Ya, spam. Ini saya copy paste dari Ibu, mahkota, ya. Atau mungkin nyelip di mana. Gitu ya, Bu ya. Sampai nanti kalau memang mau ganti email lagi, ganti saja. Ya, supaya sampai masuk ya. Jadi, mohon maaf ini Bapak Ibu, Alhamdulillah semua sudah pada masuk, kecuali Bu Wuri masih mupeng-mupeng di sini, Bu Wuri ya. Oke, baik, saya hentikan. Bapak Ibu itu tadi penjelasan Pak Badar tentang program pelatihan yang pertama, kemudian tentang bagaimana menggunakan Google Classroom, kemudian bagaimana materi pertama yaitu mengidentifikasi standar kompetensi kerja nasional Indonesia, ya SKKNI. Nah, Bapak Ibu mungkin sampai di sini ada pertanyaan yang mau disampaikan, monggo silahkan Bapak Ibu. Ya, saya copy paste Bu. Ibu tulis ulang lagi Bu. Ibu tulis ulang, saya copy paste lagi Bu. Ya, jadi ini saya hapus dulu mahkota. Mahkotak, mahkotak LKP, mahkotak LKP ya. Oke ya. Mahkota. Oh iya, Bu. Mahkotak tadi Bu tulisnya. Sekarang mahkotal. Nah, ini baru betul. Jadi kesalahan bukan dari Pak Badar ya, Bu. Kesalahan dari Bu Wuri ngirim barusan ya. Baik, saya undang Bu. Mudah-mudahan langsung masuk. Mahkota. Ya. Jadi kadang-kadang salah sendiri, nggak masuk. Bu, sekarang sudah saya undang, Bu. Silakan bisa masuk untuk gabung ya. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Sebelum pertanyaan itu tak boleh, tapi boleh kok ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak sekarang Pak Badar yang tanya. Sudah paham Bapak Ibu? Jawab dong. Sebentar Pak, sedang melihat sambil melihat-melihat materinya dulu. Oke, baik. Enggak, cara membuatnya tadi sudah diterangkan Pak Badar, sudah paham ya? Iya, Insya sudah. Allah paham. Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Ya, baik. Baik, jadi itu dari Pak Badar untuk materi yang awal ini memang secara rundown tadi 1 jam adalah jatahnya Pak Badar. Kemudian nanti akan dilanjutkan materi berikutnya yaitu menerapkan K3 dan eh, menyiapkan penyajian atau merencanakan penyajian materi pelatihan kerja. Ya, jika tidak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke materi berikutnya yaitu menerapkan K3 selama 25 menit, kemudian materi menyiapkan atau merencanakan penyajian materi pelatihan kerja itu juga 30 menit, sehingga nanti kita pas di 21.30 kita bisa selesaikan ini semuanya. Bapak Ibu ini jangan khawatir ya, tadi kita rekam, nanti kita akan berikan rekamannya semuanya. Ya Bapak Ibu, silakan Mbak Nurjana. Baik, terima kasih Pak Badar untuk materi yang pertama mengenai SKKNI. Bapak Ibu, apakah ada yang masih mau ditanyakan lagi untuk materi yang pertama? Sudah jelas ya? Karena nanti untuk tugas-tugas yang selanjutnya akan berkaitan dengan tugas yang pertama, Bapak Ibu. Jadi, jika Bapak Ibu masih belum paham, silakan dipahami lagi agar bisa menyelesaikan tugas yang selanjutnya. Boleh bertanya? Boleh, Menurut Bapak? Pak Badar. Silakan. Ya. Silakan Pak, dengan senang hati Pak. Yes, Pak Badar, ini saya mencoba mencari di SKKNI-nya. Ya, Cuman kok tidak ketemu ya? eh, Karena saya selama ini mengajarnya tentang soft skill seperti itu.
Soft skill, Pak. Judul pelatihan Bapak. Oke. Kalau yang biasa saya gunakan di LPK, yang biasa saya handle itu lebih ke pelayanan prima sih, Pak, atau Pelayanan kepemimpinan. prima ya, Pak ya. Ji, Itu mungkin bisa disesuaikan dengan customer service, Pak. customer service. Ya, ada Oh, Pak. Kalau customer service itu ada Pak. Jadi eh, mungkin Bapak bisa lihat-lihat dengan kata kunci customer service. mm-mm. Nanti akan ada kemiripan Pak. Oh, pelayanan prima customer service. Ini di stasiun kereta api itu, Pak? Bapak di stasiun kereta api ya? Enggak, umum. Oh umum. Yang ada stasiun kereta api ya? Iya, ini fokus apa detailnya di stasiun kereta api. Pelayanan penumpang customer service di stasiun kereta api. Baik. Jadi Bapak soft skill-nya itu pelayanan prima ya. Nah itu Bapak di situ Oke. ada berapa unit Bapak buat pelatihan itu Pak? Berapa unit maksudnya, Pak? eh Kalau di pelatihan instruktur junior ini, Pak, itu Mm-mm. ada 9 unit kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta latihan. Kemudian itu kita latihkan, Pak. Nah, di pelatihan soft skill Bapak itu seperti apa, Pak? Kalau pelatihan saya biasanya lebih itu sih Pak, apa namanya model pelatihan seperti biasa, training training seperti biasa. Ya, Dalam, dalam arti apa namanya kalau saya menggambarkan sedikit tentang training saya, peserta datang terus kemudian kita ada esprit segala macam, terus kemudian ngomong tentang apa itu service excellent, lalu kemudian ada beberapa teori yang saya masukkan, and then mereka diskusi, kemudian mereka menerapkan apa yang ada di teori itu dalam pekerjaan mereka. oke. Model-model seperti itu sih Pak. Ya, baik. Nah, baik, Bapak lembaga pelatihan apa, Bapak? Pak Gideon? Saya yes consultant Mbak. Yes ya. Iya, Oke, baik. Jadi, eh program pelatihan yang kita eh, adakan di LPK kita itu mestinya memang mengacu kepada kalau standar kompetensi itu ada 3, Pak. Jadi menggunakan satu SKKNI atau menggunakan SKKI internasional atau iya. menggunakan SKKK. Sehingga kalau memang Bapak nggak ketemu di SKKNI, barangkali ada ketemu di SKI internasional. Pelayanan Yes. prima itu mungkin kan ada juga internasional kan, kebandaraan gitu ya, perhotelan yang internasional. Kemudian atau SKKK gitu ya Pak. Jadi apalagi soft skill ini biasanya ditemukannya di khusus biasanya Pak. Nah, tetapi ini harus ditemukan. Nah, bagaimana kalau tidak menemukan kan gitu pertanyaannya Pak Gideon ya. Yes. Bagaimana Ji. kalau tidak menemukan? Kalau memang Bapak memang sudah mencari, nggak ketemu, maka Bapak bisa mengusulkan program pelatihan Bapak itu di SKKK-kan, gitu Pak. Nah, diusulkan ke kementerian supaya ditetapkan dengan surat keputusan menteri ini menjadi standar kualifikasi kerja khusus gitu loh Pak. Ya, gitu. Paham ya? Nah, sementara belum ada ya, eh, bagaimana kita membuat mendekati standar yang ada. Jadi kita lihat SKKNI, oh seperti itu toh cara buatnya. Ada unitnya toh. Ya kan? Jadi satu pelatihan instruktur junior itu ada 9 unit. Oh seperti itu toh membuat pelatihan itu. Seperti itu Pak, ini Pak, menerapkannya ke pelatihan kita Pak. Oke, baik Pak. Berarti kalau tidak ada di SKKNI, kita akan coba cari di SKI atau SKKK tadi ya. Ya, betul, dicoba. Oke, baik. Mudah-mudahan ketemu. Kalau enggak nanti cari yang similar tadi, Pak. Yang Yang tadi similar ya. kereta Baik. api tadi pun bisa digunakan di luar kereta api. Kan itu, Pak. Iya, betul. Nah, gitu ya. Baik, Sito. Oke, baik Pak Pak Badar. Gideon ya. Baik, terima kasih, Oke, Pak. matur nuwun. Sami-sami, Pak. Kembali ke Mbak Nur. Bapak ini ada yang masih tanya mengenai SKKNI mau dijawab sekarang atau nanti saja, Pak? Apa itu? Minta diulang untuk cara mengambil link SKKNI-nya yang tadi. Oh, gampang. Kalau link tadi tinggal buka Google Classroom yang ada warna biru tadi diklik. Nah, gitu ya. Yang Mas Laksono lakukan tadi, Mas Laksono nyuwun tolong Mas Laksono. Oh, nggih, baik, Bapak. Jadi tinggal dibuka Google Classroom-nya, Bu. Nah, kemudian eh, diklik yang P1, kemudian yang tulisan biru itu diklik aja dah. Iya, klik.
sampai itu ke SKKNI. Gitu ya, Bu ya. Ibu tadi mencari ini, kemudian dimasukkan kata kuncinya apa? Misalnya di situ kita mahkota itu apa sih? Kecantikan ya, Bu. Coba kecantikan misalnya. Ya, cari. Nah, seperti itu, Bu. Muncul kan kecantikan? SKKNI kecantikan nomor 180 2021. Ya, ini mencabut SKKNI 93 2025. Ada klik kanan itu unduh. Ya, yang bawahnya itu 248 tahun 2008 sudah dicabut. Itu ya, Bu Wuri ya. Udah, silakan Mas Laksono. Matur nuwun. Bu Wuri itu sudah terjawab ya? Oke, baik Bapak. Ya, baik. Matur nuwun Mas Laksono, Bu Wuri. Baik, terima kasih Pak Badar Ya. atas pengarahannya mengenai SKKNI. Bapak Ibu, bila nanti selama mengerjakan tugasnya masih ada yang mau ditanyakan lagi, nanti bisa sambil berjalan lagi ya. Kita masuk ke materi yang kedua mengenai K3 dan juga safety induction. Tadi yang pertama sudah disampaikan oleh Pak Badar ya, tadi sudah ditayangkan untuk video safety induction sebelum kita memulai kelas. Jadi nanti Bapak Ibu juga akan membuat ya akan diberikan tugas untuk membuat safety induction seperti ini. Jadi safety induction itu pasti akan disampaikan saat pembelajaran itu belum dimulai ya, akan dimulai sebelum dimulai pembelajaran pasti akan disampaikan mengenai safety induction gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga akan diberikan tugas untuk membuat safety induction. Biasanya untuk safety induction ini adalah eh, bisa untuk posisi duduk yang tadi sudah ditampilkan Pak Badar melalui video. Biasanya kita sampaikan dalam bentuk poster atau tulisan seperti ini boleh. Nanti silakan Bapak Ibu buat sesuai dengan di lapangan Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada atur suhu ruangan. Biasanya kita sebelum mengajar selalu memastikan kepada para peserta apakah ruangannya sudah cukup untuk suhunya, apakah terlalu dingin atau terlalu panas seperti itu untuk memberikan kenyamanan kepada para peserta di saat proses pembelajaran. Kemudian ada atur pencahayaan ruangan ya, jangan sampai pencahayaannya terlalu redup atau terlalu terang ya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan di kelas. Kemudian ada mengatur kabel ya. Biasanya ini yang sering terjadi, biasanya ngecharge itu kabelnya ngelewer kemana-mana gitu ya. Apalagi nyari roll kabelnya susah, bawa roll sendiri itu nanti masih nggak rapi di bawahnya. Nah itu biasanya menimbulkan kecelakaan kerja. Jadi untuk kabel itu biasanya disampaikan di awal sebelum pembelajaran dimulai untuk merapikan kabel. Kemudian lakukan peregangan yang tadi sudah disampaikan juga Bapak Ibu. Karena kita menghadap layar terus ya mungkin pegel, boleh Bapak Ibu sambil peregangan biar nggak ngantuk ya. Karena ini semakin malam pasti baterainya itu semakin berkurang gitu ya. Jadi kalau sudah merasa ngantuk-ngantuk, Bapak Ibu boleh sambil peregangan biar nggak ngantuk lagi. Kemudian biasanya ada simbol-simbol, biasanya ada simbol untuk keluar, kemudian jalur evakuasi itu Bapak Ibu juga bisa masukkan ke sini. Seperti itu, Bapak Ibu nanti untuk di K3 yang pertama tugasnya yaitu membuat safety induction untuk di ruangan pelatihan Bapak Ibu semuanya. Itu bisa disesuaikan di programnya masing-masing. Untuk safety induction, apakah sudah jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, karena semuanya sudah jelas, kita lanjut ke materi K3. Jadi di materi K3 nanti Bapak Ibu juga akan ada tugas lagi ya Bapak Ibu ya. Mohon izin share screen, apakah sudah terlihat di layar? Sudah. Oke. Kita ke materi K3 dengan kode unit N.78 SPS 02.035.1 mengenai menerapkan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja di lembaga pelatihan kerja. Nah, pasti semuanya sudah tahu ya K3 itu apa gitu ya. Biasanya kan selalu diwanti-wanti nih untuk proses pembelajarannya, tolong K3-nya diperhatikan gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk menghindari resiko-resiko atau terjadi kecelakaan kerja pada proses pembelajaran atau proses kerja yang ada di lapangan. Kemudian untuk K3 ini mencakup tempat pelatihannya, kemudian ada prosedur dan aturan K3-nya, kemudian ada alat dan bahan pelatihan.
Kemudian di K3 juga ada potensi bahaya, biasanya mencakup tentang kecelakaan, kemudian ada sakit atau efek negatif yang timbul dari bahaya kerja. Nah, cara mengimplementasikannya nanti bisa mencakup penerapan SOP, kemudian penggunaan alat pelindung diri atau APD, dan juga pemeliharaan APD. Nah, untuk elemen kompetensi dari K3 ini ada 4, yaitu yang pertama mengidentifikasi bahaya di tempat pelatihan, kemudian yang kedua menilai resiko di tempat pelatihan, yang ketiga mengimplementasikan K3 peserta pelatihan, dan yang terakhir yaitu memonitor implementasi K3. Jadi kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian menilai resikonya itu seperti apa, kemudian diimplementasikan, dan yang terakhir nanti akan ada monitor dari implementasi itu. Nah, K3 itu sebenarnya apa sih gitu ya? K3 adalah usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja akibat eh, biasanya kalau untuk di lembaga pelatihan itu mungkin terjadi kecelakaan kerja mungkin karena kurangnya pengetahuan atau mungkin tidak tahu gitu ya, ada kabel yang berserakan, nggak terlihat, itu bisa kesandung gitu ya. Kemudian ada mungkin ada tumpahan minyak atau tumpahan oli mungkin yang dari perbengkelan gitu. Biasanya bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Kemudian jenis-jenis kecelakaan kerja ini biasanya terjatuh atau tergelincir ya. Kemudian ada terpukul atau terbentur. Kemudian ada terjepit. Ini biasanya terjepit apa ya? Pintu, terjepit jendela, atau mungkin ada meja yang agak longgar. Kita tangannya biasanya iseng gitu ya, bisa terjepit. Kemudian ada kecelakaan kerja akibat aliran listrik, kemasukan benda, kemudian tertusuk benda tajam, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh jenis-jenis kecelakaan kerja yang biasanya terjadi. Apakah kecelakaan bisa diramalkan? Tentu saja tidak, gitu ya. Dan mengapa bisa terjadi kecelakaan? Ada yang tahu? Biasanya kenapa bisa terjadi kecelakaan? Bapak Ibu ada Karena yang teledor, teledor? Oke. tidak Baik. hati-hati. Ya, benar Bapak. Ada lagi yang mau menyampaikan? Karena kurangnya kepedulian terhadap resiko-resiko yang terjadi. Oke, benar Bapak. Jadi mengabaikan ya resiko-resiko yang nanti akan terjadi itu apa gitu ya, makanya bisa terjadi kecelakaan. Jadi penyebab kecelakaan itu ini menurut teori H.W. Henrich ya. Jadi yang pertama itu tindakan tidak aman itu 80%, 88% biasanya tidak memakai APD. Kemudian tidak mengikuti prosedur kerja, padahal sudah ada SOP-nya tapi tidak diikuti gitu ya. Itu biasanya ya salah sendiri gitu ya. Padahal kita sudah berikan SOP, harusnya mengikuti SOP tetapi tidak diikuti aturan yang sudah ditentukan. Kemudian ada yang bekerja sambil bergurau, mungkin mengabaikan yang tadi Bapak Rizal sampaikan, itu juga bisa menjadi penyebab kecelakaan. Kemudian kondisi tidak aman itu biasanya 10% yang tadi lantai kerja licin atau berceceran oli, kemudian tempat kerja berserakan barang-barang, bisa kesandung gitu ya. Kadang barang aja udah ditata rapi aja, kita kalau memang lagi ada kecelakaan ya kesandung aja gitu ya, tanpa bisa dihindari gitu. Nah, nanti kita sama-sama mencari tahu bagaimana cara menghindarinya seperti itu. Kemudian ada pencahayaannya yang kurang, mungkin terlalu gelap atau terlalu terang, silau gitu ya, itu juga bisa menjadi penyebab kecelakaan. Kemudian ada kondisi tempat kerja yang berdebu. Nah, jangan sampai ya untuk tempat kerja itu berdebu. Kalau bisa diusahakan selalu bersih, selalu rapi agar saat kita kerja juga nyaman. Untuk yang penyebab lain-lain itu 2% saja. Gitu. Kemudian ada tindakan tidak aman. Nah, tindakan tidak aman itu biasanya sesuai dengan syarat-syarat yang ada di K3. Kemudian kondisi tidak aman, kondisi di lingkungan kerja atau tempat, alat, dan bahan yang tidak sesuai. Gitu. Jadi tindakan dan juga kondisinya. Kalau tindakannya kan pasti perilakunya gitu ya. Kalau kondisi kan pasti lingkungan yang mendukung perilaku tersebut untuk menimbulkan kecelakaan atau menimbulkan penyebab kecelakaan. Kemudian nanti ada JSA, Bapak Ibu, nanti ada tugas membuat form JSA atau Job Safety Analysis.
Job Safety Analysis atau from JSA ini nanti adalah tata cara atau metode untuk meneliti bahaya yang ada di dalam setiap langkah kerja. Kemudian kita mencari metodenya untuk mengurangi atau melenyapkan bahaya-bahaya itu. Jadi kalau kita sudah tahu bahayanya, kita juga harus tahu cara mengantisipasinya itu seperti apa dan dengan cara apa gitu. Nah, untuk langkah-langkah pembuatan JSA, yang pertama nanti Bapak Ibu bisa mengamati langsung pekerjaan yang ada di lembaga pelatihannya masing-masing, kemudian bisa menguraikan pekerjaan tersebut menjadi tahapan yang detail, dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi bahaya gitu. Seumpama lagi praktek ngelas gitu ya, lagi praktek ngelas. Nah, itu nanti kira-kira yang bakalan timbul bahaya dari praktek itu tuh apa gitu. Nanti Bapak Ibu bisa amati. Kemudian bisa diidentifikasikan bahayanya apa saja. Kemudian kita juga harus tahu cara mengendalikan bahaya itu seperti apa caranya. Nah, untuk form JSA ini Bapak Ibu nanti bisa lihat di Google Classroom. Sudah ada contohnya di Google Classroom. Nanti Bapak Ibu bisa download untuk yang form kosongnya ya, yang belum terisi. Nah, ini nanti cara pengisiannya, contohnya seperti ini. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Mbak. Oke, jadi untuk pengisiannya nanti yang pertama ini ada judul ya, ada skema pelatihannya, itu ada judulnya, judul pelatihannya apa? Yang tadi sudah disampaikan Pak Badar tadi kan Bapak Ibu sudah memilih judul pelatihan yang nanti akan diambil itu apa gitu ya. Nanti juga sama di sini diisi judulnya apa gitu. Kemudian nomornya berapa jika memang ada nomornya, kemudian tempat atau media pelatihannya di mana? Biasanya Bapak Ibu pelatihan dengan materi itu tuh dilaksanakan di mana gitu, diisi sesuai di bidangnya masing-masing. Nama trainer silahkan diisi, kemudian tim K3 silahkan diisi nama tim K3 di lembaga pelatihan Bapak Ibu semuanya, kemudian tanggal dibuatnya itu kapan silahkan diisi. Nah, nanti tugasnya Bapak Ibu membuat checklist potensi hazard, itu nanti ada 5 poin ya, ada 5 poin yang nanti akan dikerjakan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama yaitu mengenai kondisi fisik, yang kedua nanti ada kondisi ergonomi, yang ketiga ada kondisi kimia, dan yang keempat biologi, kemudian kondisi terakhir yaitu psikososial. Nah, nanti contoh membuatnya seperti ini. Silahkan dibuat dan disesuaikan di lembaganya masing-masing. Ini contoh untuk kondisi yang fisik dulu. Jadi biasanya kondisi fisik yaitu kondisi kabel listrik tidak rapi gitu ya. Biasanya karena kondisi kabel listrik tidak rapi, berarti nanti potensi bahayanya apa? Berarti nanti potensi bahayanya yaitu tersandung, terjepit, korsleting, atau tersengat aliran listrik. Kemudian caranya gimana untuk mengantisipasi itu? Berarti harus merapikan kabelnya, harus menggulung kabelnya, dirapikan sehingga tidak menimbulkan potensi bahaya. Kemudian periode tanggalnya silakan dibuat dari periode kapan, Bapak Ibu semuanya disesuaikan. Kemudian ada hasilnya. Jadi tadi kan sudah ada kondisinya yang bikin eh, kecelakaan tuh apa gitu ya, resikonya apa sudah ada. Kemudian sudah ada cara mengantisipasinya. Nah, hasilnya itu apa? Nanti Bapak Ibu semua bisa dituliskan di sini. Hasil dari pemantauan itu apa gitu. Karena tadi ini di sini listrik, berarti nanti di sini hasilnya juga mengenai listrik. Kemudian ada keterangannya, pemeriksaan dilakukan secara rutin. Nah, itu disesuaikan juga kepada lembaganya Bapak Ibu semuanya. Untuk kondisi fisik itu kan berarti kondisi yang terlihat ya, kondisi yang bisa terlihat dengan mata itu pasti masuknya ke kondisi fisik. Kemudian ada yang kedua yaitu kondisi ergonomi, itu duduk ya, duduk yang terlalu lama seperti tadi yang ada gambar punggung ya, ada skoliosis dan lain-lain, itu masuknya ke ergonomi. Kemudian eh, nanti potensi bahayanya berarti sakit punggung, sakit leher, bahu, apalagi yang sudah berumur, biasanya penyakit itu ada aja timbul dengan sendirinya gitu ya. Biasanya nggak apa-apa juga tiba-tiba pegel lah atau apalah gitu ya. Berarti nanti cara mengatasinya seperti apa? Harus mengatur posisi duduknya biar lebih nyaman untuk menghindari potensi bahayanya. Sama juga untuk hasil dan keterangannya silahkan disesuaikan untuk pengisian sesuai di depan sini untuk kondisinya gitu ya.
Kemudian untuk kondisi yang ketiga yaitu kimia. Kimia biasanya yang berhubungan dengan bahan-bahan kimia. Nah, karena di sini kita pelatihannya tentang instruktur junior, tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang terlalu terlihat seperti mungkin yang pelatihan kayak di pelatihan di perhotelan itu kan pasti ada membersihkan lantai, itu kan juga menggunakan bahan kimia gitu ya, pasti terlihat. Nah, kalau untuk di junior instruktur ini kita penggunaan bahan kimianya contohnya yaitu menggunakan spidol atau marker gitu ya. Kemudian disesuaikan juga untuk pengisiannya sama seperti yang di atas. Kemudian untuk yang keempat, kondisi biologis. Contohnya berinteraksi dengan peserta pelatihan dari berbagai latar belakang. Biasanya ada yang lagi sakit, batuk gitu ya. Tadi di safety induction ada dijelaskan di video kalau batuk ditutup agar tidak menular gitu ya. Kalau lagi mungkin ada penyakit yang bisa menular ya sebisa mungkin dihindari. Nah, caranya seperti apa? Nanti Bapak Ibu buat di sini, dimasukkan di kolom-kolom di sini. Dan yang terakhir nanti ada kondisi psikososial itu biasanya beban kerja yang tinggi ya. Kalau kita lagi kerja capek itu biasanya menimbulkan jadi stres, jadi ya kerja tidak maksimal gitu ya. Nah, caranya seperti apa untuk mengatasi itu? Berarti kan memberikan tugasnya merata, mungkin harus istirahat yang cukup, tidur yang cukup, seperti itu. Untuk form JSA ini sama juga dengan tadi di SKKNI, di bawah harus ada tanda tangan, penanggung jawabnya siapa, kemudian pimpinan lembaganya siapa, dan tanda tangan, dan jangan lupa selalu diberikan cap di bawah pimpinan tanda tangan pimpinan gitu ya. Pokoknya di setiap ada tanda tangan pimpinan wajib diberikan cap gitu. Untuk tugas JSA, apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Maaf mau bertanya gitu, kalau di lembaganya nggak ada tim K3-nya gimana ya Bu? Karena kan saya trainer, saya yang biasanya juga yang jadi apa ya mengevaluasi K3 siswa juga gitu. Apakah sama trainer dan timnya gitu? Nanti mungkin bisa dibuat, kalau untuk nama tim K3-nya mungkin bisa dibuat ini aja Bu, seperti sampling aja gitu. Biasanya Oh, siapa yang bisa membantu Ibu di lapangannya untuk apa namanya tuh untuk menangani K3 ini gitu. Kan nggak mungkin oh, semuanya Ibu semua kan, iya. kan ada yang membantu. Nah, ini bisa dimasukkan ke tim K3-nya seperti itu. Berarti di nama penanggung jawabnya ya yang tim K3-nya itu ya? Penanggung jawabnya tim K3-nya ya. Oh Kalau iya. sini Ibu sebagai tim K3-nya juga nggak apa-apa Ibu. Jadi nanti Ibu Vega sebagai tim K3-nya, nah mungkin nanti trenernya siapa gitu. Bisa disesuaikan aja Bu. Oh iya, ya. Oke. Iya. Makasih. Sama-sama Ibu. Mas Ari ngangkat tangan, silakan Mas Ari. Oh ya Pak Ari silakan Iya, Pak. betul. Iya, betul nuwun. Tentang eh, potensi hazard, checklist potensi hazard ini. Kalau misalnya di tempat kerja kita itu sudah kondisinya sudah rapi, misalnya tentang kabel listrik sudah rapi semua, apakah tetap ditulis itu menjadi potensi hazard? Gitu pertanyaannya gitu, Pak. Atau ini hanya kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi walaupun kondisi sudah rapi begitu. Baik Bapak, untuk kondisi di lapangan apabila sudah rapi pasti tetap akan menimbulkan bahaya gitu ya Pak ya. Karena tadi yang disampaikan kan ada kecelakaan kerja kan kita nggak pernah tahu ya Pak ya kapan datangnya dan siapa yang bakalan kena kecelakaan itu kita kan nggak pernah tahu gitu ya. Jadi ini kan ada periodenya juga Pak. Biasanya kan akan ada evaluasi. Nggak mungkin nanti periode itu untuk POM JSA ini kan pasti ada periodenya mungkin 3 hari atau 1 minggu atau 2 minggu 1 bulan gitu ya pasti kan ada terus evaluasinya gitu. Nggak mungkin kita menggunakan form terus dan isinya sama terus gitu. Saya terbayang Pak Ari itu bagaimana kalau kabel-kabel itu sudah difokus dengan rapi gitu ya Iya. Pak Ari ya. Eh, Iya, iya, iya. bisa saja Pak tetap terjadi kebakaran. Jadi di LPK Darmadani itu ada gambar Pak. Meskipun kabel itu sudah dibungkus rapi pakai tracking tuh, Iya, tetapi ketika kemudian disambung dengan kabel sambung dan nyambungnya itu banyak betul Pak, maka bebannya itu akan iya. berlebih Pak. Nah, itu mungkin yang perlu diingatkan, dituliskan, digambarkan, diberikan fotonya gitu Pak. Kalau di tempat saya gitu Pak. Jadi tetap saja potensi-potensi itu pasti ada Pak. Itu Pak.
Baik, terima kasih. Jadi, Ya, yang dicantumkan di sini bukan kondisi sekarang sudah rapi atau bagaimana, tapi apa namanya kemungkinan potensinya Pak, ya, Pak ya. potensinya, betul Baik, Pak. Ha-ha. baik. Terima kasih. Jadi sami Pak. Baik, Bapak Parji, ada yang mau ditanyakan, Bapak? Izin bertanya, Bu. Untuk di LPK IPTI sendiri, itu kan kebetulan banyak sekali ya, Pak dan Bu, untuk jurusannya. Nah, di sini pasti nanti untuk kondisi dan lokasinya kan setiap jurusan beda karena nanti tempat teorinya ataupun prakteknya berbeda. Nanti berarti disesuaikan saja, nggih? Ya, Pak Parsi, mungkin karena Bu Nurjana belum sampai ke LPK Pak Parsi, saya sudah pernah melihat. Jadi di LPK-nya Pak Parsi itu ada mobil yang dibongkar untuk belajar, ada motor-motor yang dibongkar untuk belajar, kemudian ada bengkel las, kemudian di atas itu ada kompor, ada alat-alat masak gitu kan, karena banyaknya program pelatihan ya. Ya disesuaikan aja Pak Parsi. Dan bisa jadi karena IPTI itu kalau nggak salah ada lebih dari satu, nanti bisa satu dengan yang lain bisa berbeda, Mas Parsi. Itu, Mas. Baik, terima kasih Pak Badar. Kami, Pak. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi untuk tugas K3 ini, Bapak Ibu? Sudah cukup? Jadi untuk K3 tugasnya ada dua ya, ada membuat form JSA dan juga ada bikin safety induction gitu ya. Berarti tugasnya udah 3 ya Bapak Ibu ya. Tadi yang SKKNI, kemudian ada bikin form JSA dan yang ketiga yaitu bikin safety induction gitu. Baik, kalau sudah paham semuanya untuk tugasnya Bapak Ibu, kita lanjut ke materi yang selanjutnya mengenai merencanakan penyajian materi kerja. Nah, nanti Bapak Ibu tugasnya di eh, merencanakan penyajian materi ini nanti Bapak Ibu tugasnya adalah membuat RPP ya, rencana pembelajaran kerja. Bapak Ibu sudah punya semua kan RPP kan? Di lembaganya kan pasti punya RPP ya. Setiap mengajarkan sebelum mengajar pasti kita membuat RPP kan? Apakah ada yang masih belum punya RPP? Bapak Ibu masih ada nggak ini? Yang nggak on cam apakah masih ada orangnya atau sudah terlelap? Mohon Ya. izin bertanya. Iya, Bapak, silahkan. Tadi tentang safety induction tadi, yang itu apakah dibuat bentuk poster atau apa? Atau semacam slide presentasi begitu? Bapak buat di PowerPoint aja, Pak. Kemudian nanti di Baik, PDF, terima Pak. kasih. Ya. Baik, terima kasih. Ya, sudah cukup, terima kasih. Baik, untuk RPP Bapak Ibu semuanya sudah punya ya di lembaganya ya. Ini ditanya apakah ada yang belum punya, nggak ada yang jawab, berarti semuanya sudah Pasti punya. ada, ada. Saya Pastinya harus cek gitu ya. dulu. Nah, Ah, ya, tapi harus dicek dulu ya Pak ya. Ya, Oke, jadi untuk tugas di materi yang selanjutnya, sebentar saya buka dulu materinya. Nanti tugas Bapak Ibu yaitu membuat lesson plan dan juga session plan ya. Bapak Ibu, apakah tahu bedanya session plan dan lesson plan? Tahu ya? Ada yang masih belum tahu session plan dan lesson plan bedanya apa? konfirmasi aja. Ya, Pak. Kalau lesson plan itu adalah saat eh, rencana pembelajaran untuk satu paket program, sedangkan session plan itu rencana pembelajaran per sesi. oh Apakah betul 100. begitu? Ya, kasih 100, Nah, Pak. masih 100 ini Pak Ari kayaknya. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, benar Pak Ari. Terima kasih penjelasannya Pak Ari. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Ari untuk bedanya lesson plan dan session plan itu. Jika lesson plan itu nanti yang dicantumkan di from lesson plan adalah kita mengajar dengan unit kompetensinya itu banyak ya. Berarti tadi kan Pak Badar menyampaikan tuh untuk junior instruktur itu ada 9 unit kompetensi. Nah, berarti di lesson plan itu berarti ada
ada 9 unit kompetensi gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu juga membuat session plan. Nah, session plan itu nanti kita buat 10 menit yang mana materinya itu dipilih salah satu dari unit kompetensi itu gitu. Nah, di sini ada contohnya, seumpama nih unit kompetensinya di sini ada 3 unit kompetensi untuk lesson plan gitu ya. Nah, nanti di sini dimasukkan untuk materinya, kemudian strategi pembelajarannya, indikator pencapaiannya. Jadi Bapak Ibu agar bisa mengerjakan lesson plan dan session plan, silakan Bapak Ibu selesaikan tugas yang pertama terlebih dahulu, yaitu menentukan judul unit terlebih dahulu. Kan tadi sudah punya SKKNI semua nih gitu ya. Tinggal Pak Gedon tadi yang belum dapat ya. Nah, nanti setelah mendapatkan SKKNI silakan Bapak Ibu mencari judul unit, menentukan judul unit yang nanti akan diambil itu apa gitu. Karena nanti judul unit itu yang akan Bapak Ibu gunakan untuk mengerjakan sampai di tugas terakhir di P9 gitu. Jika Bapak Ibu sudah memiliki judul unit yang akan diambil, maka tinggal memasukkan di sini ya di form RPP-nya atau lesson plan-nya. Biasanya di setiap lembaga itu sudah mempunyai RPP, tetapi mungkin formatnya yang berbeda gitu ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal diamati saja, disesuaikan contohnya. Kalau nanti bingung bisa dibuka di Google Form-nya lagi karena di Google Form sudah disediakan contoh yang sudah terisinya gitu ya. Jadi untuk lesson plan itu penjelasan tentang materi keseluruhan gitu ya. Jadi di sini ada 3 unit kompetensi, berarti harus kita sampaikan mengenai 3 unit kompetensi itu. Ada mengelola bahan, ada mengelola peralatan, dan juga memelihara fasilitas. Jadi 3 materi, 3 unit kompetensi harus kita sampaikan semuanya dalam satu waktu. Kemudian untuk strategi pembelajarannya, untuk ceramah atau praktek, tanya jawab itu Bapak Ibu bisa sesuaikan di lembaganya masing-masing. Nah, untuk indikator pencapaiannya biasanya kita sesuaikan. Kalau di sini mengelola bahan, ya berarti peserta itu dapat membuat daftar kebutuhan bahannya, kemudian menyiapkan bahannya, mendistribusikan. Nah, ini semua Bapak Ibu bisa cari di eh, kode unit yang tadi sudah dipilih, itu di bawah itu ada keterangannya, nanti Bapak Ibu bisa cari di situ. Kemudian untuk alatnya yang digunakan apa, bahannya yang digunakan apa, itu Bapak Ibu bisa membuka lagi di judul unit yang tadi sudah dipilih, itu di bawah ada bahan, ada peralatan atau perlengkapan ya, di bawah itu Bapak Ibu bisa pilih dan juga masukkan ke dalam sini. Tuh, terus nanti Bapak Ibu di evaluasi pembelajaran, Bapak Ibu silakan membuat soal evaluasi ya di Google Form. Silakan buat soal di Google Form, kemudian link Google Formnya Bapak Ibu semuanya masukkan ke dalam sini. Seperti tadi di copy paste link SKKNI ya, tinggal di copy paste di sini. Jadi nanti kami mengecek soal evaluasi Bapak Ibu, tinggal klik di sini dan sudah muncul soal evaluasinya itu seperti apa gitu. Nah, nanti disesuaikan di sini apabila Bapak Ibu soal evaluasinya pertanyaan pilihan ganda, ya yang di checklist yang pilihan ganda. Jangan sampai nanti di sini pertanyaan esai pas diklik kok evaluasinya pilihan ganda gitu ya. Jadi harus disesuaikan. Dan jangan lupa ada tanda tangan dan juga ada stempel LPK-nya. Untuk pengisian lesson plan, apakah sudah jelas atau masih bingung? Baik, Pak Ari. Iya, terima kasih. Saya mencermati di kolom waktu itu kok ada 2 JP 30 menit. Maksudnya 2 JP itu totalnya 30 menit atau bagaimana itu? Keterangan yang ada di 2 JP 30 menit itu. Untuk Contoh itu. menitan, oke Bapak, untuk menitannya itu per JP-nya Pak. Biasanya kalau ini kan maksudnya 2 JP 30 menit itu berarti 2 jam pembelajaran, di mana 1 jam pembelajarannya itu adalah 45 menit Pak. Jadi berarti Baik, 45 menit dikali 2, kemudian ada tambahan 30 menit lagi gitu. Karena di sini kan ada, 40. ya karena kan di sini ada 6 jam pembelajaran Pak, berarti nanti disesuaikan aja 6 jam pembelajaran, 8 JP dikali 1 JP-nya 45 menit. Berarti nanti kalau di jumlah total di sini berarti ada 8 jam pembelajaran. Itu Pak. Hmm, hmm. Nanti kalau untuk waktunya di ini aja Pak disesuaikan ke materinya Pak. Kira-kira untuk materi ini tuh butuh waktu berapa menit gitu, berapa jam gitu. Baik, standarnya 1 JP adalah 45 menit ya. 40 menit. Ya Pak, ya. Baik, terima kasih. Ya sama-sama Bapak.
Maaf mau bertanya lagi, Bu. Ya, Jadi Ibu, itu silakan. kalau bentuk evaluasinya praktek itu linknya diisi apa kalau kita, maksudnya kan kalau pilihan ganda sama esai kan lewat Google Form. Kalau praktek itu kita memberikan dalam medianya apa gitu maksudnya. Baik, Ibu. Oke, baik. Kalau untuk praktek kita ada checklist ya. Jadi dibuatlah checklist-checklist. Sudah melakukan ini sudah benar atau belum gitu, Bu. Ya. Kalau ini kan kompetensi ya. Jadi bisa angka, kemudian bisa checklist. Apalagi praktek itu kan perlu diperhatikan nih. Diperhatikan, oh sudah betul belum melakukannya, sudah sesuai dengan standar belum. Kalau sudah berarti kan oke, atau kalau istilahnya kompeten gitu ya, ini belum kompeten gitu. Jadi checklist ya istilahnya ya, kalau tadi ditanya, jawabannya adalah checklist. Ya, sudah Ini jelas. nanti buat sendiri atau udah ada formatnya juga untuk checklistnya, Pak? Oh, itu masing-masing kalau untuk yang itu ya. Oh, Jadi kalau yang untuk di portofolio, itu kita sudah buatkan template-nya semua, itu bisa di ATM saja. Nah, oh ya. adapun lampirannya yang di link itu, maka itu nanti sifatnya sudah kreativitas masing-masing LPK atau masing-masing instruktur. Atau apabila di LPK itu ada beberapa instruktur, maka ada rapat antar instruktur gitu. Pak Ari, silakan. Iya, matur nuwun, maaf banyak pertanyaan. Boten napa-napa, Ini Pak. nyambung pertanyaannya Bu Vega tadi tentang evaluasi berbentuk praktek. Tadi Pak Badar sudah menjelaskan pakai checklist. Artinya begini, misalnya ujiannya adalah praktek membuat kue begitu. Ya, Lalu checklistnya adalah misalnya satu menyiapkan bahan, sudah belum menyiapkan alat, sudah atau belum begitu ya. Hanya berupa daftar, kemudian sebelah kanannya ada checklist-checklist yang yang peserta nanti hanya melakukan itu kemudian mencek atau mencentang di checklistnya tadi gitu ya, Pak. ya, itulah Bapak, kenapa ketika pelatihan kita itu berbasis kompetensi, kemudian pelatihan kita itu sudah ada SKKNI-nya, maka di Kemenaker itu sudah menyediakan Pak program pelatihannya ada, kemudian silabusnya ada, kurikulumnya ada, materinya ada, kemudian bahkan sampai penilaian pun ada Pak, untuk diaju Pak, gitu Pak. Baik, Ah, ah. oke, oke. Oke, oke. Baik, nanti perlu dicek di SKKN dulu ya, Pak ya. Betul, Pak. Ya. Oke, oke. Program Oke, pelatihannya matur itu nuwun. yang familiar dengan apa? Nanti di sana itu ada, Pak, buku manual panduan materinya, kemudian buku evaluasinya, ada buku penilaiannya, gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Sama, Pak. Monggo, Mbak Nur. Pak Baik, Badar izin bertanya boleh Mbak Nur Zana? Boleh, boleh. Ah, Iya, ya. jadi Kirain dari ini lewat tadi. enggak Pak, mau make sure aja Pak ini Ya, untuk rencana pembelajaran atau lesson plan ini kan kalau dari contohnya kan dia ngambil judul judul untuk pelatihan instruktur junior dengan unit kompetensinya kan 3 ya Pak. Nah, izin Pak mungkin kalau saya mau ngambil judul untuk penyelia halal itu kan ada 6 unit kompetensi. ya. Untuk pembuatan lesson plan-nya itu per satu unit atau semua unit harus dimasukkan ke sini gitu Pak? Dari Jadi, keenam semua. eh, kaitannya dengan kalau ini kan lesson plan nih keseluruhan ya. Nah, Mbak Dini, pelatihan penyelia halal itu ada berapa Mm-mm. unit, Mbak? Kalau Ada 6 Bapak di enam, SKKNI-nya. enam itu untuk satu program pelatihan ya. Iya, Oke, ada berarti 6. berarti lesson plan-nya itu berisi dari unit 1 sampai unit 6. Adapun Oh, session plan-nya itu hanya unit 1 saja. Atau beberapa unit mm-mm. yang digabungkan yang itu menjadi satu kegiatan. Gitu, Mbak. Kan Oh, ada iya, dikelompokkan nih, iya. misalnya unit 1 dan unit 2 bisa dikelompokkan menjadi satu kegiatan. Itu bisa saja, Mbak. Maka di sini Oh kan ada gitu. mengelola bahan, kemudian mengelola peralatan, kemudian fasilitas ini kan bisa dikelompokkan menjadi podo-podo mengelolanya gitu loh. Hmm, Itu. oke, oke, oke. Ya, Paham. itu Berarti Mbak Dini ya. tidak harus semua dimasukkan ya, Pak. Boleh Tidak. memilih saja Ya, gitu. ya betul. Oh, Yang iya. ini kan yang Baik. pekerjaan yang sama kan ini kan kalau mengelola Mm-mm. bahan, mengelola peralatan Iya, mirip-mirip ya, kemudian iya. memberikan fasilitas itu. Jadi Iya, iya. eh, apapun unitnya, apapun pelatihannya Mm-mm. itu pasti ada pengelompokan pekerjaannya.
Oke, Itu Mbak. siap Pak. Terima kasih Pak. Bisa nih Mbak. Silakan Mbak Nur. Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada yang bingung untuk mengerjakan lesson plan, pembuatan lesson plan ini? Jadi jika sudah jelas di lesson plan, nanti kita lanjut ke contoh pengisian session plan ya. Jadi untuk yang lesson plan ini adalah semua semua unitnya tadi Bu Dini ada 6 unit ya, berarti 6 unitnya harus dimasukin semua Bu, gitu ya. Nanti kalau untuk session plan berarti Ibu hanya mengambil salah satu unit saja. Nah, sarannya lebih baik cari yang unitnya sedikit ya Bu ya, biar nggak terlalu banyak ngerjain soalnya jawabannya di sini ya Bu ya. Tapi kalau mau bikin yang banyak juga nggak apa-apa Ibu, semangat ya Bu ya. Kemudian kita lanjut ke materi session plan, contoh pengisian session plan. Nah, ini bedanya untuk pengisian session plan dan lesson plan. Kalau tadi kan lesson plan semua unit ya, semua unit itu dimasukkan. Nah, untuk session plan kita hanya mengambil satu aja. Kalau tadi ada mengelola bahan, mengelola peralatan, dan juga fasilitas. Nah, di sini untuk sesi atau session plan itu kita mengambil hanya satu unit kompetensi aja, yaitu mengelola bahan pelatihan. Ya, jadi itu yang tadi banyak, silakan Bapak Ibu ambil satu aja untuk satu judul sesi pembelajarannya. Itu. Nah, nanti untuk di session plan ini biasanya ada pembagiannya, yaitu ada pembukaan, ya ada pembukaan, kemudian ada materi inti, kemudian ada evaluasi dan juga ada penutup. Nah, di sini pembukaan silakan Bapak Ibu berikan penjelasan secara detail. Biasanya Bapak Ibu pembukaan itu apa yang dilakukan gitu, karena nanti untuk session plan ini biasa kita gunakan panduan untuk mengajar gitu ya. Jadi jika di sini ada menyapa atau mengajak berdoa, berarti Ibu juga harus melakukan apa yang sudah Bapak Ibu dicantumkan di sini. Jangan sampai di pembukaan ada tulisan menyapa, ada tulisan mengajak berdoa, tapi Ibu tidak menyampaikan langsung memperkenalkan judul sesinya tanpa ada menyapa atau mengajak berdoa pesertanya gitu ya. Kemudian ada peralatan dan bahannya ini nanti ada di slide berapa. Ini ada slide 1, 2, 3. Berarti nanti Bapak Ibu membuat materi PowerPoint-nya. Seumpama ini ada mengelola bahan pelatihan. Berarti Bapak Ibu juga harus menyiapkan materi mengenai mengelola bahan dan pelatihan dalam bentuk slide PowerPoint. Di sini silakan diisi sesuai slide-nya. Untuk pembukaan itu ada di slide berapa saja. Kemudian durasinya berapa menit. Kemudian ada materi inti, itu nanti materi inti apa saja yang akan Bapak Ibu sampaikan. Untuk slide presentasinya ada di slide keberapa, silakan Bapak Ibu sampaikan di sini. Jika di sini Bapak Ibu menggunakan, ini kan ada proyektor ya, ada pointer ya, silakan di sini dimasukkan pointernya juga gitu ya. Kemudian ada evaluasi, peserta diberikan tugas praktek membuat, nah ini disesuaikan Bapak Ibu kalau ngajar untuk materi itu biasanya evaluasinya dalam bentuk apa gitu ya. Kalau tadi Ibu Vega evaluasinya harus praktek ya berarti nanti di sini dijelaskan proses evaluasinya itu seperti apa gitu. Kemudian penutupnya yaitu menyimpulkan keseluruhan materi yang sudah disampaikan untuk memastikan apakah materi yang kita sampaikan itu sudah diterima baik oleh peserta atau masih belum jelas gitu ya. Jadi kita pastikan lagi sebelum ditutup pembelajarannya, kita pastikan lagi kepada para peserta apakah sudah paham atau belum. Kemudian bahan, perlengkapan, kemudian tempat media ya diisi sesuai dengan materinya masing-masing. Nah, ini tadi bisa dilihat lagi di judul unit yang sudah Bapak Ibu pilih ya. Di bawah itu pasti ada untuk peralatan dan perlengkapannya. Silahkan dicek lagi. Kemudian tempatnya di mana, silakan disesuaikan. Bapak Ibu biasanya ruang kelasnya di mana disesuaikan. Kemudian di sini juga ada form evaluasinya Bapak Ibu. Kalau tadi kan form evaluasi itu kan menyeluruh ya materinya, soal-soalnya menyeluruh tentang semua materi gitu ya. Kalau ini nanti soal evaluasinya hanya fokus pada mengelola bahan saja. Gitu. Silakan dibuat soalnya, kemudian dimasukkan di Google Form. Apabila menggunakan Google Form untuk evaluasinya, silakan dimasukkan di sini. Apabila nanti hanya berupa checklist aja, silakan Bapak Ibu upload dokumennya di Google Drive. Kemudian link Google Drive-nya silakan Bapak Ibu salin dan paste di sebelah sini. Dan jangan lupa di akhir selalu ada tanda tangan dan juga stempel lembaganya. Dan nanti Bapak Ibu juga ada tugas lagi membuat video
Ya, ada video micro teaching ya Bapak Badar ya. Iya. Nanti Bapak Ibu membuat video micro teaching, silahkan bisa sambil dicicil ya Bapak Ibu di lembaganya karena nanti akan digunakan untuk pemenuhan tugas gitu. Jadi pas Bapak Ibu mengajar itu dibuat video Bapak Ibu ya. Jadi di kelas Bapak Ibu mungkin bisa minta tolong teman yang lain untuk memvideokan saat Bapak Ibu mengajar di kelas gitu. Untuk session plan, apakah sudah jelas Bapak Ibu atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk bedanya session plan dan lesson plan, apakah sudah paham Bapak Ibu? Pak Ari, silakan Pak Ari. Ya, matur nuwun. Tentang video pembelajaran tadi, durasinya berapa menit? Durasinya 10 menit ya Pak Badar, sesuai yang session plan ini Oh, baik. yang sudah dibuat. Berarti eh apa namanya? Eh, 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 apa micro teaching ya? Ya, iya, micro teachingnya Pak, video Itu micro teaching. dilakukan di lembaga ya? Di lembaga Bapak, ya. Oke, nanti tidak pada saat uji kompetensi di tanggal 2 itu tidak ada micro teaching lagi ya? Nah, ini sebenarnya untuk micro teaching ini kenapa harus dibuat di awal, Bapak, untuk mempersingkat waktunya, Pak. Kan nggak mungkin nanti waktu uji kompetensi Bapak harus presentasi satu-satu, harus micro teaching satu-satu gitu ya. Maka nanti asesor akan mengecek sebenarnya Bapak Ibu ini bisa ngajar beneran nggak sih gitu ya. Nanti biasanya Oh, instruktur baik, baik. dari hasil video yang Bapak Ibu sudah buat itu. Oh, baik, baik, baik. Terima Jadi, kasih. Jadi ya, micro teachingnya di lembaga ya? Ya, matur ya nuwun. Bapak. Jadi nanti semua tugas yang Bapak Ibu kerjakan ini nanti akan jadi dokumen pendukung atau syarat-syaratnya nanti untuk pemenuhan syarat dokumen apa namanya itu uji kompetensi. Jadi diusahakan semua tugas harus sudah selesai. Kalau belum selesai nanti nggak bisa ikut uji kompetensi Bapak Ibu. Gitu. Untuk session plan dan lesson plan, apakah masih ada yang bingung Bapak Ibu? Pak Ari, gimana Pak Ari? Maaf, Gak saya apa-apa banyak Pak. bertanya. Tentang micro teaching tadi, apakah harus bersama siswa atau kita bisa minta tolong teman-teman instruktur di lembaga untuk menjadi siswa, begitu? Siswa yang real atau bisa siswa yang tidak real? Baik Pak Ari, untuk micro teaching, kalau memang di lembaga Bapak sedang ada pelatihan yang real, silahkan mengambil video itu secara real Bapak. Tetapi kalau memang belum ada pelatihan, memang belum ada kegiatan, ya silahkan nanti ada yang pura-pura jadi siswa dulu gitu ya. Tapi nanti tetap ada interaksi Pak. Jangan cuma Siap, diam aja gitu ya, karena nanti kan disesuaikan Pak di sini ada apa namanya itu, ada tanya jawab. Berarti kalau tanya jawab kan berarti ada yang tanya, ada yang jawab gitu ya. Jangan sampai siap, nanti siap, siap. tanya nggak ada yang jawab gitu Pak. Baik, baik, terima kasih. Tanya aja Pak ya. Bapak Ibu yang lainnya sudah paham semuanya atau masih bingung atau masih mandek di SKKN ini? Masih nyari SKKN ini belum ketemu nih. Izin bertanya, Bu Iya, boleh Pak. Rosia, Silakan. untuk video micro teachingnya tadi, apakah ada tempat untuk mengupload ini? Kan beberapa video ya, apakah nanti juga di Google? Baik, saya tengahi ya. Ah, hari ini kita tidak membahas micro teaching. Jadi kita hari ini targetnya adalah 3 unit kompetensi, yaitu mengidentifikasi standar kompetensi kerja, kemudian K3, kemudian menyiapkan atau merencanakan menyajikan pelatihan itu. Jadi 3 unit ini dulu. Ya, nah 3 unit ini dulu Bapak Ibu selesaikan portofolionya, kemudian Bapak Ibu upload portofolionya, nanti akan dinilai oleh trainer. Hari Sabtu kita akan bahas itu. Ya Bapak Ibu, jadi ini selesaikan dulu 3 portofolio ini. Ya, itu jangan kesusu. Ya, kita aja dulu Mbak Nur. Baik Pak. Oke, untuk tugas lesson plan dan session plan Bapak Ibu apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup jelas? Jadi tugas Bapak Ibu hari ini ada berapa Pak? Bapak Ibu? Jarang boleh tanya.
Oh iya, Pak Gideon silahkan Pak. Mbak, itu tadi di akhir session plan dan lesson plan itu kan ada evaluasi ya dalam bentuk praktek ataupun pilihan ganda segala macam. Itu bedanya lesson plan dan session plan. Kalau session plan berarti per modul itu aja ya, per unit aja ya. Kalau Ya, yang lesson plan berarti semuanya ya, betul. evaluasi untuk keseluruhan. Oke, baik, Betul itu aja Bapak. sih. Ye, matur nuwun. Ya, sama-sama Bapak. Jadi kalau untuk lesson plan itu evaluasinya sudah menyeluruh ya Pak. Semua pertanyaan sudah menjawab unit-unit itu ya. Jadi jangan hanya fokus satu unit 5 soal, satu unit 5 soal, tapi semua soal yang ada buat evaluasi sudah menjawab semua materi yang disampaikan. Gitu. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi untuk tugas-tugas kita? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, silakan Bapak Ibu bisa sambil dicicil ya, dikerjakan tugasnya, karena nanti pertemuan selanjutnya Bapak Ibu akan mendapatkan tugas lagi. Jadi setiap pertemuan akan ada tugas, setiap unitnya akan ada tugas. Jangan sampai nanti tugasnya numpuk-numpuk ya, karena nanti tugas yang satu dan yang lainnya akan berkaitan. Itu di sini ada yang belum menemukan SKKNI? Pak Gideon Surya sudah belum? Sudah Bu, sudah ketemu. Oke, sudah ketemu ya. Sudah memilih judul unitnya, Pak? Ini tadi saya ambil yang soft skill, tapi soft skill itu ada 21 unit. Berarti kalau tadi kan lesson plan-nya adalah itu 21 unit, session plan-nya pilih salah satu gitu ya, Bu. Iya, benar, Bapak. Nanti milih satu judul aja. Oke, baik. Yang lainnya, Bapak Ibu sudah menentukan judul unit yang akan diambil? Atau masih bingung nih? Sih, pikir-pikir. Mikir-mikir ya. Pak Ari sudah ketemu, Pak, belum ya? Masih cari Sudah, ya? tapi Oh, sudah. ya, uh-uh. Siap. Jadi tugas hari ini, pertemuan kita malam hari ini, tugas yang pertama yaitu mencari SKKNI. Kemudian silahkan diupload split SKKNI-nya ya. Split SKKNI itu yang tadi hanya satu judul unit aja sampai yang tanda tangan menterinya itu split SKKNI. Kemudian mengisi form yang diunduh dari Google Classroom. Kemudian tugas yang kedua yaitu membuat form GSA dan juga safety induction. Dan yang terakhir yaitu membuat lesson plan dan juga session plan. Sudah jelas Bapak Ibu untuk tugasnya? Jangan sampai ada yang kelewat ya. Untuk Insya tugas Allah yang sudah sudah jelas. baik, untuk tugas yang sudah dikerjakan, sudah selesai, silakan diupload di Google Form. Biar nanti segera dinilai oleh trainer. Apabila nanti tugasnya sudah oke, langsung akan diberikan nilai. Kemudian apabila nanti tugasnya masih ada yang kurang atau masih belum lengkap, nanti akan dikembalikan lagi ke Bapak Ibu dengan catatan yang ada di kolom di Google Form gitu ya. Jadi nanti di Google Form itu ada kolom diskusi. Bapak Ibu nanti bisa diskusi dengan trainer melalui kolom chat yang sudah disediakan. Tadi ada beberapa yang sudah mengumpulkan persyaratan dasar ya, itu sudah dinilai, beberapa yang sudah lengkap sudah dinilai, itu sudah ada catatan dan sudah ada nilainya, dan ada yang masih belum lengkap, sudah ada catatan dan ada dan sudah dikembalikan ke Bapak Ibu semuanya, silahkan dilengkapin dan juga diserahkan ulang agar segera mendapatkan nilai. Pak Ari ada yang mau ditanyakan lagi Bapak? Ya, tadi saya cek di persyaratan dasar nomor 2 tentang ijazah itu di situ disebutkan yang diupload bentuknya PDF. Harus PDF atau boleh JPG? Boleh JPG, boleh PDF, boleh PNG Bapak. Baik, terima kasih. Yang penting ijazahnya asli ya Pak ya. Oh, Nanti nggak kalau bisa di aslinya, fotokopinya, Kak. kalau ijazahnya palsu nanti rame Pak. Yang saya serahkan nanti fotokopinya, fotonya. Oh, iya. Iya. Baik, Bapak Ibu, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Pak Badar mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Bapak? Ya, baik, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, karena masih ada 10 menit ya, izinkan Pak Badar untuk meresum kembali apa yang dari awal sampai akhir kita bahas ya. Pada malam hari ini kita sudah sampaikan tentang program pelatihan kita, yaitu instruktur junior,
Di dalamnya ada 9 unit kompetensi. Kalau kita kaitkan dengan materi kita malam hari ini, session plan dan lesson plan, maka program pelatihan instruktur junior keseluruhannya itu adalah lesson plan-nya. Kemudian session plan-nya itu ada satu unitnya gitu, yaitu session-nya. Kemudian Bapak Ibu, Pak Badar mengingatkan kepada kita semuanya yang hadir, Bapak Ibu pastikan sebelum Bapak Ibu itu mengupload portofolio, maka paling utama Bapak Ibu mengupload persyaratan dasar ya Bapak Ibu ya. Karena eh, mau punya portofolio seapapun, seabrek apapun, kalau persyaratan dasar tidak dipenuhi, nggak jalan Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama adalah eh, surat ini ya, tunggu. Yang pertama tadi KTP ya Bapak Ibu, ini harus diupload KTP dan pas foto. Kemudian yang kedua adalah ijazah. Tadi di sini ada tulisannya bentuk PDF. Kalau bisa diupayakan PDF, monggo. Tapi kalau kurang pandai mem-PDF-kan, boleh apa saja yang penting bisa naik ya. Kemudian persyaratan dasar yang ketiga adalah sertifikat pelatihan, di mana sertifikat pelatihan ini didapatkan setelah portofolio keseluruhannya selesai. Kemudian persyaratan dasar yang berikutnya adalah surat pengalaman kerja dan kurikulum vitae. Nah, Bapak Ibu mungkin surat pengalaman kerja dari LPK-nya sudah punya, tapi kurikulum vitae mungkin belum bikin ya. Nah, ini disiapkan. Nah, itu dulu Bapak Ibu. Nah, kalau itu sudah melangkahlah ke portofolio 1 yang tadi itu di situ yang diupload adalah SKKNI, kemudian formulir FR011 ini ya Bapak Ibu. Nah, formulir ini ada di sini. Ini yang diupload, di-download dulu, kemudian diisi, disesuaikan dengan contoh, kemudian diupload untuk P1 ya. Selain formulir yang terisi ini, di P1 Bapak Ibu juga mengupload SKKNI yang digunakan. Kemudian di merencanakan penyajian materi pelatihan, ini Bapak Ibu membuat satu lesson plan keseluruhan. Ini sebenarnya nggak membuat. Di LPK itu sudah ada, ya. Kemudian yang kedua adalah membuat session plan. Nah, session plan ini adalah salah satu unit kompetensi atau salah satu bagian pelatihan yang Bapak Ibu buat menjadi 10 menit. Di mana kalau kita menyebutnya RPP ya, RPP atau session plan yang 10 menit ini, inilah yang akan kita praktekkan nantinya. Tetapi untuk kali ini yang penting saat ini kita kumpulkan portofolio merencanakan atau session plan dan lesson plan. Selain itu Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu ketika mengajar ada session plan, ada lesson plan, tentu juga ada PowerPoint yang Bapak Ibu bawakan saat mengajar. Nah, PowerPoint itu di sini disebut dengan slide, Bapak Ibu. Mungkin tadi ada yang bertanya, Pak, slide itu apa sih maksudnya? Ini adalah PowerPoint yang dari PowerPoint itu di PDF-kan. Kenapa di PDF-kan? Supaya beban ukuran filenya itu, size-nya itu tidak besar, sehingga mudah untuk diupload. Itu ya kenapa di PDF-kan. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi selain lesson plan, session plan, kemudian slide session plan, dan slide lesson plan yang di PDF-kan. Jadi di sini ada satu lesson plan, yang kedua session plan 10 menit, kemudian yang ketiga slide session plan yang 10 menit, dan slide lesson plan yang dari session plan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini berarti ada 4 file ini, satu ya, kemudian 2, kemudian 3, kemudian yang ini 4. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian target kita hari ini juga menerapkan ke K3. Menerapkan K3 ini yang kita kumpulkan adalah FR035 yang ini kita download,
kemudian kita isi, ngelihat contohnya di sini, kemudian kita upload Bapak Ibu. Ya. Kemudian selain itu, selain kita mengupload formulir ini yang terisi, kita juga mengupload safety induction. Safety induction ini kita bisa satu atau dua slide di PowerPoint yang kemudian kita PDF-kan. Gitu Bapak Ibu untuk malam hari ini, sehingga target kita hari ini hanya 3 unit itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyelesaikannya. Kalau tidak malam ini, Jumat paling tidak Bapak Ibu selesaikan. Karena hari Sabtu tanggal 27 kita masih ada pertemuan lagi untuk menambah 3 unit kompetensi selain yang sekarang kita sudah selesaikan. Itu Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Halo, Mohon izin bertanya, Bapak. silahkan. Tadi tentang slide yang di lesson plan, Bapak. Kalau Ya, lesson plan kita, ya, misalnya itu ada katakanlah 10 sesi pertemuan, berarti ya. membuat itu semua, Bapak ya? Iya, Pak. Jadi saya kembali ke contoh ya, Pak. Saya akan share screen. Ini Pak Badar ini kan sekarang lagi eh, apa namanya mengajarkan satu program pelatihan namanya instruktur junior kan, Pak? Ya enggak? Ya, Nah, di Pak Badar instruktur junior ini yang dikatakan kalau kita sebut slide kita mungkin bisa mengartikan sebagai ini ya Bapak Ibu, sebagai file PowerPoint ya. yap. Oke, sepakat ya. Nah, Pak Badar punya lesson plan di tiap-tiap unit ini namanya session plan. Jadi P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. Ya. Kemudian di tiap-tiap unit Pak Badar juga punya slide ini, Pak. Iya kan? Mhm, Iya mhm. kan? Nah, ini kalau misalnya session plan berarti kan cukup satu ini Pak Badar sampaikan session plan. Ya, Nanti ya. lesson plan berarti keseluruhan ditambahkan dengan yang kedua ini. Oke, kemudian ditambahkan dengan yang ketiga ini. Jadi ini Mhm. setiap unitnya Bapak sudah ada. Maka sebetulnya pelatihan yang diselenggarakan oleh Kibar Madani ini, Bapak Ibu paham saja menggunakan Google Classroom ini, selesai Bapak Ibu tanpa kita hadir. Ya, materinya sudah ada, kemudian contoh eh, formulir yang akan diisi sudah disiapkan, contoh mengisinya sudah ada, unitnya sudah disiapkan. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini pelatihan betul-betul kalau kita sudah paham ini, Bapak Ibu bisa lanjutkan dan bisa selesaikan yang lain, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi ini saya menjawab Pak Ari tadi bahwa lesson plan ini adalah keseluruhan. Jadi ini nanti dikumpulkan, Pak. Ini kan ada beberapa lembar nih. Kumpulkan. Yap. Jadi keseluruhan itu namanya lesson plan. Adapun session plan, tiap-tiap unit ada materinya. Seperti itu, Pak Ari. Matur nuwun. Masalahnya kami biasanya mengajar itu tidak biasa membuat apa namanya slide presentasi, jadi langsung praktek ditunjukkan di layar itu tanpa slide Oke. presentasi. Oke, Pak. Ini pengalaman ya, Pak. Kemarin saya mengajar April kemarin ada salah satu peserta pelatihan instruktur junior, Pak. Nggih. Pelatih mengemudi, Pak. Pelatih mengemudi itu, Pak. Nek misalnya sudah ada peserta, udah langsung dia didudukkan di sebelah setir, Nggih, nggih, nggih. yang latihnya di kanan. Loh, terus Ya. orang ono teori nih, orang ono PowerPoint nih. Akhirnya saya tuntun dan manut, kemudian tetap membuat materi, Pak. Karena Nggih, nggih. bagaimanapun juga kalau kita pengen kompeten di instruktur ini, itu kita harus mampu membuat itu, Pak. Ya, gitu. Apalagi Nggih, nggih, nggih. kalau instruktur mengemudi itu, Pak, tidak level 3, Pak. Dia level 4 harusnya, Pak. Nah, maka nanti setelah kita level 3 selesai, boleh nanti upgrade ke level 4. Itu, Pak Ari. Nggih, matur nuwun. Sami, Bapak. Baik, Bapak Ibu. Soalnya ada satu lagi pertanyaan tapi saya Monggo. lupa. Monggo. Oh, nek lupa nanti ditanyakan setelah ingat, Pak. Nggih, matur nuwun. Baik, 21.30 menit. Saatnya kita closing kembali ke Mbak. Oke, boleh nambah satu Silakan, pertanyaan, Mas. Pak? Mas Gideon, silakan. Yes, tadi Bu Nurjana dan Pak Badar tadi menunjukkan form yang ada tanda tangan dan cap pimpinan Ya. lembaga gitu ya. Ya, Itu apakah nanti kami harus print terus kemudian dicap basah dan kemudian di-scan dan betul. baru dikirim atau gitu Betul. ya? Betul, ya. Karena kan
kita itu berlatih melalui apa ya Pak? Pulang pergi toh Pak. Jadi sekarang kita buat berarti kan besok besok itu hari apa sih? Hari Jumat kan masih kita Jumat ketemu ya. dengan pimpinan. Kalau kita Iya, nyiapkannya malam ini, besok pagi kita minta tanda tangan yang lebar-lebar itu. Kemudian nanti misalnya Sabtu ada tugas lagi, Seninnya masih ketemu pimpinan, ya kan? Kemudian oke. Selasa misalnya kita ada pelatihan, nanti kan masih bisa ketemu sorenya sebelum Bapak Ibu pulang. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang seharusnya kita mempunyai dokumen-dokumen itu Bapak Ibu. Gitu. Oke, baik Pak. Ya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Mumpung masih ingat belum Pak Ari? Masih di mute Pak Ari. Ya, Pak Ari mau ngomong masih di mute. Sudah ingat Maaf, belum ketemu, Pak. Belum ketemu, Paknya. Tadi Pak Badar menjelaskan tadi loh, apa namanya, Hah? tugas-tugasnya tadi, Ya. apa ya tadi ya? Baik, yang pertama, Pak itu semuanya saya tulis di grup itu, Pak. Oh, nggih, nggih, Jadi nggih. Ya, informasi itu saya ya. tulis di grup termasuk yang tadi pagi itu podo, Pak. Yang tadi Nggih, pagi nggih. itu Bapak bisa buka apa Ya, ringkasan saya menyapa 9 orang, kemudian telah nggih, menyelesaikan apa saja atau telah kita jelaskan apa saja. Nah, itu nanti sama, Pak, posisinya, Pak. nggih. Kemudian Bapak Ibu, untuk hari Sabtu, kita hanya hari Sabtu siang saja ya Bapak Ibu. Karena kalau untuk yang ini saya menghargai Bapak Ibu itu mungkin ada yang Kamis itu di LPK pagi gitu ya nggak bisa ditinggalkan. Maka kemudian mengambil pilihan malam. Nah kalau Sabtu itu memang kita harapkan semua bisa pagi ya. Kemudian yang nggak bisa pagi ya kita kasih rekamannya. Itu aja ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau disampaikan sebelumnya, Bapak Ibu? Pak, saya udah ingat, Pak. Boleh Ya, bertanya. Tentang, tadi ada surat pengalaman kerja, Bapak. ya. Itu kalau yang disampaikan, yang dikirimkan adalah surat pengangkatan. Kita kerja mulai kapan itu boleh nggak? Sebaiknya Pak, karena ini Bapak kan mau pelatihan kan dikirim oleh lembaga. Kan Ya, bisa nggih. dibuatkan Pak, bahwa Oh, baik. Pak Ari ini telah bekerja sejak tahun 1998 sampai dengan hari ini, gitu Pak. Oh, berarti Baik, sudah baik. Nggih. bertahun-tahun gitu ya Pak ya. Rorikur Nggih, matur tahun nuwun. misalnya. Ya, gitu aja Pak. Nggih, Ah, nggih, matur nuwun. Oke, sami-sami Bapak. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, mudah-mudahan paham semua ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang ikut sesi pagi tadi Bapak Ibu sudah janjian sama Pak Badar sebelum ayam jantan berkokok sudah mengupload portofolio tiga-tiganya itu. Ya, kalau Bapak Ibu ya lebih mundur lagi karena baru tahu sekarang, maka mungkin sebaiknya ya sebelum Jumatan besok lah. Itu Bapak Ibu ya. Sehingga sebelum hari Sabtu, kami trainer itu sudah bisa melihat Bapak Ibu, oh wes rampung 3 unit ini. Sehingga hari Sabtu kami tambah 3 lagi Bapak Ibu. Gitu. Baik, itu aja Bapak Ibu. Nggak ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau tidak, saya serahkan kembali ke Mbak Nur untuk menutupnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Badar untuk penjelasannya ya sudah sangat detail Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan tugasnya apa, Bapak Ibu harus ngapain, sudah dijelaskan sangat-sangat detail oleh Pak Badar. Tapi jika nanti Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan lagi, masih bingung dalam proses mengerjakan tugas atau masih bingung harus ngapain dulu, itu nanti bisa ditanyakan lagi, boleh WA saya, boleh WA Pak Badar, insya Allah nanti kami bantu gitu ya. Pak Badar, handphonenya selalu nyala 24 Ya, jam kata saya. betul. Jadi pesan apapun yang Bapak Ibu kirimkan ke saya, insya Allah selalu sampai, Bapak Ibu. Termasuk yang 9 orang tadi pagi, itu saya sapa satu persatu mengingatkan sebelum ayam jantan berkokok besok pagi, tugas sudah harus dikumpulkan. Maka besok habis subuh, Mbak Nur sudah bisa menilai untuk yang tadi pagi hadir. Gitu ya. Nah, untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang malam ini hadir, sebisa mungkin sebelum Jumatan besok sudah bisa di submit tugas-tugasnya. Ya mau tidak mau harus disisihkan waktu. Dari sekarang 1 jam lagi lah mungkin Bapak Ibu masih bisa setelah ini mengerjakan itu Bapak Ibu. Ya, itu aja Mbak Nur, kembali ke Mbak Nur.
Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Badar. Sebelumnya, Bapak Ibu terima kasih untuk waktunya, sudah meluangkan waktunya ya, malam-malam harusnya istirahat, tetapi Bapak Ibu juga masih semangat mengikuti pembelajaran kita pada malam hari ini. Walaupun ada beberapa yang tidak on cam, mungkin ada yang bermasalah dengan laptopnya, atau mungkin masih ada yang rebah-rebah. Semoga materi yang disampaikan Pak Badar dan saya tadi diterima dengan baik ya Pak ya. Dan semoga yang tadi disampaikan Pak Badar untuk tugas segera diupload, segera diselesaikan karena akan ada tugas selanjutnya yang sudah menanti Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Bapak Ibu tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu lagi di hari Sabtu nanti. Semoga tugas yang sudah diberikan hari ini sudah selesai juga di hari Sabtu tanpa ada tugas yang menumpuk lagi, gitu ya, Bapak Ibu. Baik, untuk pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan sekian saja. Bapak Ibu silakan bisa menyicil mengerjakan tugas. Apabila mau istirahat dulu juga boleh. Silakan selamat istirahat Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa sebelum Jumatan tugas sudah harus diupload di Google Classroom. Classroom. Itu ya Bapak Ibu. Terima kasih dari saya dan Pak Badar. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.